Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Lilis Teorini, mahasiswa PPG gelombang 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Jakarta, asal sekolah SMA Yadika 4, Bekasi, Jawa Barat. Hari ini, Senin 4 Maret 2024, akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran di kelas 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Padahal belum ditanya sehat atau enggak ya? Sehat. Alhamdulillah. Hadir semua apa hari ini? Oke, siapa yang tak hadir ya? Adi Guna. Oh, Adi Guna ya. Oh iya, tadi izin di depan tadi ya. Oke, terima kasih. Semoga kalian bisa mengikuti kegiatan belajar hari ini ya dengan baik, kemudian dapat mencerna materi yang disampaikan nanti ya. Materi hari ini tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa bersama dulu. Ya, boleh dipimpin doanya laki-laki yang memimpin, ketua kelasnya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah pada semangat semua nih. Pagi-pagi memang harusnya semangat begini ya. Oke, gimana? Sebelumnya kalian sudah mempelajari materi tentang permintaan dan penawaran. Ya, masih ingat ya? Permintaan dan penawaran. Pelaku ekonominya siapa permintaan dan penawaran itu? Permintaan siapa pelaku ekonominya? Konsumen. Kalau penawaran siapa pelaku ekonominya? Nah, di dalam kegiatan permintaan dan penawaran itu kan pasti ada hubungannya antara di dalam kegiatan permintaan dan penawaran itu kan pasti ada hubungannya antara harga dengan jumlah barang ya. Kita bicara sekarang ini tentang materi elastisitas permintaan dan penawaran. Kalian coba perhatikan dulu tujuan pembelajaran kali ini. Ya, diharapkan kalian nanti mampu menjelaskan apa sih itu elastisitas permintaan dan penawaran. Kemudian diharapkan kalian bisa mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran sampai akhirnya kalian bisa menghitung dan mengaplikasikan rumus elastisitas permintaan penawaran untuk menghitung nilai elastisitasnya. Ya, sampai nanti kalian juga menjelaskan ini penggunaan informasi elastisitas untuk mengambil keputusan ekonomi. Itu ya. Oke, sekarang kita lihat pengertian dari elastisitas. Ya, apa sih elastisitas itu? Ada yang tahu? Tadi ada yang bilang itu tahu? Tadi ada yang bilang itu apa kelenturan katanya? Betul, memang betul ya, namanya elastis itu seperti karet yang lentur. Ketika ditarik dia akan ikut juga, gitu kan ya? Nah, sama seperti itu, sama istilahnya seperti itu. Coba kita lihat konsep elastisitas. Elastisitas adalah konsep dalam ekonomi, ya, artinya adalah mengukur tingkat respon atau kepekaan suatu variabel. Mengukur tingkat respon atau kepekaan suatu variabel terhadap perubahan dalam variabel lain. Itu konsep ekonominya, ya. Lebih khususnya lagi, elastisitas digunakan untuk mengukur perubahan persentase dalam satu variabel, seperti harga, pendapatan, atau harga barang yang lain. Itu konsep elastisitasnya secara ekonominya. Sekarang kita lihat macam-macam dari elastisitasnya itu sendiri.
tiga macam. Ada elastisitas harga, elastisitas silang, kemudian terakhir ada elastisitas pendapatan atau income elasticity. Nah, kita bahasan kita nggak sampai tiga-tiganya ini, hanya satu, elastisitas harga. Apa sih itu elastisitas harga? Oke, bisa paham maksudnya? Bisa ya. Jadi elastisitas harga itu adalah persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan, jumlah barang yang diminta atau ditawarkan yang disebabkan oleh persentase perubahan harga barang tersebut. Ya, artinya di sini ada dua variabel yang saling berhubungan. Variabel apa tadi? Harga dan jumlah barang. Jumlah barang yang ditawarkan ataupun yang diminta. Itu. Jadi variabel sama seperti permintaan dan penawaran kemarin. Ya, fungsi permintaan penawaran kemarin yang kalian sudah pelajari, variabelnya adalah price dan jumlah barang atau quantity ya. Nah, sekarang kita pembahasannya langsung ke elastisitas harga saja ya. Kita pahami lebih detail lagi. Pengertian elastisitas yang lebih mendetail lagi ya adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Dengan kata lain, elastisitas adalah tingkat kepekaan perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Bisa paham ya? Sama ya? Itu ya, sama ya. Nah, bagaimana sih kita bisa mengetahui suatu barang itu dikatakan elastis atau tidak? Kalian harus tahu jenisnya dulu, elastisitasnya. Kan ada dua tadi ya, elastisitas permintaan dengan elastisitas penawaran. Ini ada 5 jenis di sini, baik permintaan ataupun penawaran. Ada apa di sana? Yang pertama, elastis, inelastis, yes. Coba Chelsea sebutkan, ada berapa jenis elastis? Oke, kemudian masing-masing itu ada berapa jenis lagi? Ada 5. Apa saja? Pertama elastis, kedua inelastis, ketiga elastis unikat, 4 elastis sempurna, 5 inelastis sempurna. Oke, ada yang pernah dengar ini kalimat ini? Belum. Oke, kita bahas hari ini ya. Ada 5 jenis elastisitas, baik di penawaran atau permintaan. Yang pertama elastis, kedua inelastis, ketiga elastis uniter, keempat elastis sempurna, dan terakhir adalah inelastis sempurna. Berarti kalau elastis sempurna adalah apa, gimana? Sempurna sekali itu elastisnya, gitu ya. Pergerakannya itu mengikuti dengan saling berhubungan antara harga dengan jumlahnya. Ketika harga naik, bagaimana nih jumlahnya? Ya, elastisitasnya, ya. Kita lihat di sini. Nah, untuk mengukur elastisitas kalian harus tahu dulu yang namanya koefisien elastisitas. Apa sih koefisien elastisitas itu? Ada yang bisa? Angka apa tadi? Oke. Yes, betul. Berarti berhubungan dengan angka ya. Angka atau nilai yang menunjukkan perbandingan antara perubahan sejumlah barang yang ditawarkan produsen dengan perubahan harga barang. Paham nih kalimatnya ya? Oke, lanjut. Mudah sekali kalau memahami koefisien ini. Nah, ini elastisitas permintaannya. Tadi kan sudah tahu kalian nih, elastisitas permintaan itu adalah pengaruh perubahan yang terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta. Pokoknya itu ya, namanya elastisitas permintaan. Nah, kita lihat rumusnya. Sebelum kalian lihat rekamannya, coba koefisien elastisitas itu biasa dilakukan
dibagi dengan delta T. Q-nya itu QS ya, P-nya PS, ini juga ini D, ini dikalikan dengan P per Q. Atau dengan persentase berarti delta elastisitas supply, persentase dari delta Q dibagi dengan persentase dari delta. Gampang ya maksudnya ya? Oke. Kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Tadi sudah dikatakan bahwa elastisitas variabelnya itu apa? Price dan jumlah. Price dan jumlah atau harga dan jumlah sama aja gitu ya. Nah, ini seperti ini. Pada saat harga Rp400, perhatikan di sini ya. Jumlah yang diminta 30 unit. Kemudian harga turun menjadi 360. Jumlah barang diminta menjadi 60 unit. Kalian diminta untuk menghitung besarnya koefisien elastisitas permintaan. Kalau kita bicara di sini mengenai soal, sudah sesuai tidak dengan hukum permintaannya? Hukum permintaan, kalian harus tahu, ingat yang berhubungan dengan permintaan, hukum permintaan ketika harga barang naik juga barang yang diminta kan turun, itu sebaliknya. Sudah sesuai tidak soalnya? Sudah, perhatikan secara lanjut untuk menjawab soalnya. Berarti diketahui delta Q-nya, Q1-nya berapa? Oke, Q1-nya 30, Q2-nya 60, P1-nya 100, berapa? 400. Kemudian P2-nya 30. Berarti kalau delta Q sama dengan 30. Kemudian kalau delta P sama dengan 40. Gitu ya. Kemudian
bagi 3. Soal lot, ini kartu 1. Soal mod itu middle ya, kartu 2. Dan soal hot, kartu 3. Ya nanti ibu minta, jadi ibu bagi satu kelompok terdiri dari 2 orang. Ya, satu kelompok terdiri dari 2 orang. Nanti akan diminta perwakilannya. Berempat, boleh diskusinya berempat, tapi nanti laporannya berdua. Gitu ya, boleh. Ya, jadi ibu nggak usah jauh-jauh. Ini aja masing-masing 2, satu kelompok 2. Di sini ada lembar LKPD. Diisi nanti lembarnya, ya. Satu ini untuk berdua. Oke, paham di sini ya. Nanti kalian isi jawabannya di ada lembar berikutnya. Nah, ini dia lembar jawabannya, kalian isi. Jadi kalian punya waktu untuk menjawab soal selama 10 menit, cukup ya? Oke, insyaallah cukup ya. Ini untuk LKPD-nya, ya. LKPD 1 ini berdua. Ini untuk lembar jawaban. Ya. Yang lainnya lembar jawabannya di sini.
setelah itu silakan kalian tunjuk tangan siapa yang bisa maju dan menjelaskan mengapa dikatakan koefisiennya elastis, kemudian elastis dan elastis sampai 5 jenis elastis itu ya. Tambahan di satu nih. Harga sepatu pada awalnya punya harga 15.000, ya. Kemudian naik menjadi 20.000. Naik menjadi 20.000. Kemudian karena kenaikan harga tersebut membuat jumlah penawaran mengalami kenaikan dari 1.000 pasang menjadi 4.000 pasang. Berapakah elastisitas penawaran sepatu tersebut? Dan buatlah kurvanya. Ya silakan dikerjakan. Yang dapat tadi kartu 1, karena kartu 1 sudah pada bisa semua nih guys. Ya. Nanti yang ininya kayaknya yang P. Siap mau direkam nih sama kakak. Yang dapat kartu 1 tadi soal lots. Kemudian kartu 2 itu adalah soal notes ya, yang middle overthinking skill. Kemudian yang 3 berarti yang Ibu minta untuk masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, untuk perwakilan kelompok 1 atau kartu 1, bukan kelompok 1 ya, kartu 1. Kemudian yang kartu 2 dan kartu 3. Ya. Untuk kartu 1, siapa yang mau maju kartu 1? Kartu 1. Iya, silakan William. Mau pakai speaker? Pakai lah. Boleh pakai speaker, nggak apa-apa. Dari yang saya sama Roger dapatkan, dapatnya P1 itu ada 400, P2-nya 360, terus di soalnya Q1-nya 30, Q2-nya 60. Kemudian dari kita masukin ke rumus, kita jawab yang Ya gitu ya. Oke, terima kasih Lili. Itu soal nomor 1. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya yang kartu 2. Kartu 2 silakan siapa? Oke. Naila silakan. Jadi berdasarkan soal yang kartu 2, P1-nya itu 6.000 per kilogram, P2-nya itu 7.000 per kilogram, Q1-nya itu 6.500 kilogram, dan Q2-nya itu 7.000 kilogram. Rumusnya itu adalah delta Q per delta P dikali P per Q. Minta ya? Di sini. Iya. Oh, yang ditawarkan. Bagaimana pengaruh harga dengan jumlah barang yang ditawarkan? Ketika dikatakan bahwa hasilnya adalah inelastis. Kalau misalnya harga barang yang ditawarkan itu lebih banyak, berarti jumlah barang yang ditawarkan juga ikut meningkat. Oke, good. Ya, itu dikatakan inelastis gitu ya. Tidak terlalu signifikan. Itu pengaruhnya gitu ya. Oke, terima kasih Naila.
Sudah bagus ya? Sudah pada bisa semua kayaknya ya? Ya, oke, insya Allah pada bisa semua. Berarti tinggal satu kartu lagi. Ya, kartu yang ditunggu-tunggu nih. Ya, kartu yang ditunggu-tunggu. Jadi artinya kalian harus menyimpulkan bagaimana pengaruh harga dengan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan, gitu loh. Sama seperti kalian ketika menjelaskan fungsi permintaan dan fungsi penawaran atau permintaan itu sendiri. Ketika harga barang naik, otomatis kalau kita bicara permintaan, ketika harga barang naik, otomatis jumlah barang yang diminta akan turun gitu. Sama itu dikatakan seperti itu kan artinya itu elastis gitu loh ya. Artinya elastis berarti nilai koefisiennya kalau dibuat angka berarti nilai koefisiennya lebih dari 1 gitu. Jadi kalau konsumen melihat dari harga, ya kalau dikatakan harganya itu elastis berarti ketika harga barang itu naik jumlah barang yang diminta akan turun. Seperti itu namanya elastis gitu. Jadi pengaruhnya sangat signifikan. Nah kalau tadi dijelaskan oleh yang kartu 2 tadi kan inelastis, pengaruhnya tidak signifikan terhadap jumlah barang. Delta Q per delta P dikali dengan P awal dibagi dengan Q awal. Lalu di sini kita mencari delta Q-nya terlebih dahulu. Delta Q adalah selisih dari Q1 dan Q2, yaitu 3000 dan delta P-nya adalah 5000. Kita lanjut masukkan angka yang lainnya, yaitu P awal. P awalnya adalah 15.000 dan Q awalnya adalah 1000. Langsung kita operasikan. Maka ketemu hasil elastisitas untuk penawaran ini adalah 9. Bisa dilihat bahwa ini merupakan penawaran yang elastis. Jika digambarkan ke kurva yaitu seperti ini. Ya, jadi disimpulkan bahwa penawaran ini elastis karena harga barang mempengaruhi jumlah barang. Lalu jika harga barangnya naik, jumlah barangnya pun ikut naik gitu. Jadi ini penawarannya signifikan. Oke, terima kasih untuk Faisal. Terima kasih Mbak Ida, bagus sekali ya tadi penjelasannya. Untuk yang lain bagaimana, ada pertanyaan? Sudah paham ya? Fungsi elastisitas artinya untuk apa? Kita simpulkan. Untuk mengetahui seberapa pekanya jumlah harga yang ditawarkan atau yang diminta terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan ya di dalam perekonomian gitu ya. Itu fungsi elastisitas. Oke, sampai sini jika tidak ada pertanyaan silakan siapkan handphone kalian, buka aplikasi Kahoot-nya. Kita belajar ya. Nanti akan ada hadiahnya ya. Silakan aplikasi Kahoot-nya dibuka. Nanti diperhatikan ya hadiahnya nanti ya. Kalian masih dapat ya. Penjelasannya. Untuk yang lain bagaimana, ada pertanyaan? Sudah paham ya? Fungsi elastisitas artinya untuk apa? Kita simpulkan. Untuk mengetahui seberapa pekanya jumlah harga yang ditawarkan atau yang diminta terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan ya di dalam perekonomian gitu ya. Itu fungsi elastisitas. Oke, sampai sini jika tidak ada pertanyaan silakan siapkan handphone kalian, buka aplikasi Kahoot-nya. Kita belajar ya. Nanti akan ada hadiahnya ya. Silakan aplikasi Kahoot-nya dibuka. Nanti diperhatikan ya hadiahnya.
Elastisitas permintaan dan penawaran. 3, 2, 1. Soal pertama. Pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan disebut 20 menit, 20 detik dari sekarang.